Jalan-jalan ke rumah Kang Riyad, pulangnya ketemu Pak Camat. Kalau ngaku jadi umat Nabi Muhammad, jawab salam yang semangat. Yang terhormat Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN Banjarsari 1, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang menderang, yakni agama Islam. Berdiri saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata tentang tema yang sesuai dengan hari yang spesial ini, yakni meneladani akhlak Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjemurnakan akhlak umat manusia di muka bumi. Nabi Muhammad seperti pelita akhlak dan segala perbuatan dan perkataannya merupakan suri tauladan yang sempurna untuk kita semua. Untuk itu kita sebagai pengikutnya harus meneladani akhlak dan kisah hidup beliau yang mana akan menuntun kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan syariat Islam dengan baik. Hadirin sekalian, hingga akhir hayatnya Rasul sangat mencintai kita umatnya, maka sudah sepatutnya kita juga mencintai beliau dengan selalu bersolawat untuk beliau dan juga melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jika kita berhasil hidup dengan tauladan Rasulullah SAW, insya Allah hidup kita akan semakin bahagia dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri pidato saya, marilah kita bersolawat dan berdoa untuk Rasulullah SAW dan kita semua agar senantiasa ditunjukkan jalan menuju kebaikan dan keberkahan. Amin. Sekalian dari saya, apabila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Marsa Cika, kelas 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak terdengar jawaban salamnya? Jalan-jalan ke rumah Kang Riyad, pulangnya ketemu Pak Camat. Kalau ngaku jadi umat Nabi Muhammad, jawab salam yang semangat. Saya ulangi lagi ya, jawab kompak dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Banjarsari 1, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat kuasanya hari ini kita bisa berkumpul dalam acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi akhir zaman Rasulullah SAW, karena berkat perjuangannya kita bisa menikmati indahnya agama Islam sampai hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, berabad-abad yang lalu sejarah Islam lahir dari seorang anak yang berasal dari kota suci Mekah, di mana
anak tersebut terpilih menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi untuk menyempurnakan ajaran Islam. Tentu saja perjuangannya tidak mudah karena pada saat itu ia berada di tengah-tengah kaum kafir di zaman jahiliyah, di mana penduduk setempat memiliki akhlak dan kebiasaan buruk. Kaum kafir Quraisy di masa itu tidak memiliki akhlak. Mereka bertindak semena-mena terhadap kaum miskin dan perempuan. Mereka juga menyembah berhala dan gemar melakukan dosa-dosa yang lain. Bahkan dengan dalih kepercayaan, mereka memiliki adat yang biadab, yaitu mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir, karena dianggap akan membawa sial bagi keluarganya. Untuk mewujudkan jihadnya di tengah kondisi kaum yang seperti itu, Nabi Muhammad seringkali mendapat penolakan, pengusiran, cemoohan, bahkan tindakan tak terpuji lainnya. Namun beliau dengan sabar membalas perlakuan buruk tersebut dengan kebaikan, sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Tugas yang diemban Rasulullah untuk menghapus kemaksiatan yang diajarkan dalam agama Islam. Tugas yang diemban Rasulullah untuk menghapus kemaksiatan dan menyebarkan Islam penuh dengan rintangan dan halangan. Bahkan beliau harus menghadapi beberapa kali percobaan pembunuhan. Hingga perlahan Islam mulai menyebar dan penduduk Mekah mulai mengikutinya. Akhlak yang berlandaskan Islam juga mulai merasuk ke kehidupan orang-orang di sana. Karena dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan lembut dan mulia. Seiring berjalannya waktu, Islam semakin besar dan bisa kita nikmati hingga saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah tersebut bisa kita simpulkan bahwa hal yang membuat Islam bisa menyebar di tengah zaman jahiliyah dan berkembang dengan cepat adalah cara Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya. Akhlak terpuji yang dimiliki Rasulullah membuat orang-orang percaya bahwa beliau adalah utusan Allah dan mengikuti ajarannya. Saat ini kita sangat beruntung karena bisa menikmati indahnya agama Islam dan bisa menjalankan syariatnya dengan bebas berkat perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di masa lalu. Untuk itu, sudah sepatutnya kita dapat meneladani dan meniru akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Hadis. Karena hal tersebutlah yang akan menuntun kita ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan baik. Amin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kata yang tidak berkenan. Dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Kaisa Aulia kelas 3A. Kaisa Aulia. Azim kelas 3B. Azim kelas 3B. Gadang. Aina kelas 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak terdengar jawaban salamnya? Jalan-jalan ke rumah Kang Riyad, pulangnya ketemu Pak Camat. Kalau ngaku jadi umat Nabi Muhammad, jawab salam yang semangat. Saya ulangi lagi ya, jawab kompak dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
La haula wala quwata illa billahi wa ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Bajasari 1 dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat kuasanya hari ini kita bisa berkumpul dalam acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi akhir zaman Rasulullah SAW karena berkat perjuangannya kita bisa menikmati indahnya agama Islam sampai hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, berabad-abad yang lalu sejarah Islam lahir dari seorang anak yang berasal dari kota suci Mekah, di mana anak tersebut terpilih menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk menyempurnakan ajaran Islam. Tentu saja perjuangannya tidak mudah karena pada saat itu ia berada di tengah-tengah kaum kafir di zaman jahiliyah di mana penduduk setempat memiliki alat dan kebiasaan yang buruk. Kaum kafir Quraisy di masa itu tidak memiliki akhlak. Mereka bertindak semena-mena terhadap kaum miskin dan perempuan. Mereka juga menyembah berhala dan gemar melakukan dosa-dosa yang lain. Bahkan dengan dalih kepercayaan mereka memiliki adat yang biadab, yaitu mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir karena dianggap akan membawa sial bagi keluarganya. Untuk mewujudkan jihadnya di tengah kondisi kaum yang seperti itu, Nabi Muhammad seringkali mendapat penolakan, pengusiran, cemoohan, bahkan tindakan tak terpuji lainnya. Namun beliau dengan sabar membalas perlakuan buruk tersebut dengan kebaikan sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Tugas yang diemban Rasulullah untuk menghapus kemaksiatan dan menyebarkan Islam penuh dengan rintangan dan halangan. Bahkan beliau harus menghadapi beberapa kali percobaan pembunuhan hingga perlahan Islam mulai menyebar dan penduduk Mekah mulai mengikutinya. Akhlak yang berlandaskan Islam juga mulai merasuk ke kehidupan orang-orang di sana karena dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan lembut dan mulia. Seiring berjalannya waktu, Islam semakin besar dan bisa kita nikmati hingga saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tersebut bisa kita simpulkan bahwa hal yang membuat Islam bisa menyebar di tengah zaman jahiliyah dan berkembang dengan cepat adalah cara Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya. Akhlak terpuji yang dimiliki Rasulullah membuat orang-orang percaya bahwa beliau adalah utusan Allah dan mengikuti ajarannya. Saat ini kita sangat beruntung karena bisa menikmati indahnya agama Islam dan bisa menjalankan syariatnya dengan bebas berkat perjuangannya dan pengorbanannya yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di masa lalu. Untuk itu sudah sepatutnya kita bisa meneladani dan meniru akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan pedoman Al-Quran dan hadis. Karena hal tersebutlah yang akan menuntun kita ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan baik. Amin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kata yang tidak berkenan. Dan terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sampean kelas berapa? Kelas 3. Siapa namanya? Namanya siapa? Si Vero kelas 3 Pak. Oh, Vero Jalan-jalan bareng Abang Liat. Bulannya ketemu Pak Samad. Tolong aku menjadi umatnya Nabi Muhammad.
Jawab salam yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru AZN Wilarsari 1 dan tak lupa teman-teman saya yang saya sayangi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tak lupa salawat dan salam tetap terhancurkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Berdiri saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata tentang tema yang sesuai dengan hari yang spesial ini, yakni meneladani akhlak Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak umat manusia di muka bumi. Nabi Muhammad seperti pelita akhlak dan segala perbuatan dan perkataannya merupakan suri tauladan yang sempurna untuk kita semua, untuk kita sebagai pengikutnya harus meneladani akhlak dan kisah hidup beliau yang mana akan menuntun kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan syariat Islam dengan baik. Hadirin sekalian, hingga akhir hayatnya beliau sangat mencintai umatnya. Maka sudah sepatutnya kita sudah mencintai beliau dengan selalu bersolawat untuk beliau dan juga melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jika kita berhasil hidup dengan tauladan Rasulullah SAW, insya Allah hidup kita akan semakin bahagia dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekali, sebelum saya mengakhiri pidato saya, marilah kita bersolawat dan berdoa untuk Rasulullah SAW dan kita semua agar senantiasa ditunjuk jalan menuju kebaikan dan keberkahan. Amin. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lomba pidato berikutnya akan dibawakan oleh Ananda Naisila kelas 6A. Tepuk tangan. 6C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak terdengar jawaban salamnya? Jalan-jalan ke rumah Kang Riyad, pulangnya ketemu Pak Camat. Kalau aku jadi umat Nabi Muhammad, jawab salam yang semangat. Saya ulangi lagi, jawab salam yang semangat dan kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin wa syukurillah wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Bagarsari 1, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat kuasaannya kita dapat berkumpul di acara perayaan Nabi Muhammad SAW dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat beserta salam kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Berabad-abad yang lalu, sejarah Islam terlahir dari seorang anak yang berasal dari kota suci Mekah. Anak tersebut terpilih menjadi utusan Allah untuk menyebarkan agama Islam. Tentu saja tidak mudah, karena pada saat itu ia berada di tengah-tengah kaum kafir di zaman jahiliyah, di mana penduduk setempat memiliki akhlak dan kebiasaan yang buruk. Kaum kafir Quraisy pada saat itu tidak memiliki akhlak. Mereka bertindak semena-mena terhadap kaum miskin dan para perempuan. Mereka juga menyembah berhala dan gemar melakukan dosa-dosa yang lain. Bahkan dalih kepercayaan mereka mempunyai adat yang biadab, yaitu mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir, karena dianggap akan membawa sial bagi keluarganya. Untuk mewujudkan jihadnya di tengah-tengah kondisi kaum seperti itu, Nabi Muhammad seringkali mendapat penolakan, pengusiran, cemoohan, dan tindakan tak terpuji lainnya. Namun, Nabi Muhammad dengan sabar membalas perlakuan buruk tersebut dengan sabar dan kebaikan, sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Tugas yang diemban Rasulullah untuk menghapus kemaksiatan dan menyebarkan Islam penuh dengan rintangan dan halangan. Bahkan beliau harus menghadapi beberapa kali percobaan pembunuhan. Hingga perlahan Islam mulai menyebar, penduduk Makkah mulai mengikutinya. Akhlak yang berlandaskan Islam juga mulai merasuk kehidupan orang-orang di sana. Hingga perlahan Islam semakin besar dan bisa kita nikmati hingga saat ini. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Dari kisah tersebut bisa kita simpulkan bahwa hal yang membuat Islam bisa menyebar dengan cepat adalah cara Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Akhlak terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah membuat orang-orang di sana percaya bahwa beliau adalah utusan Allah dan mengikuti ajarannya. Saat ini kita sangat beruntung karena bisa bebas berkat perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di masa lalu. Untuk itu, sudah sepatutnya kita dapat meneladani dan meniru akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan pedoman Al-Quran dan hadis. Karena hal itulah yang akan menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini akan mendapatkan kebaikan dan dicatat oleh Allah sebagai amalan baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya?
jalan ke rumah Kak Rian. Pulangnya ketemu Pak Camat. Kalau kaku jadi umat Nabi Muhammad, jawab salam yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Banjarsari 1. Tak lupa teman-teman yang saya sayangi, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat yang sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara peringatan umat Nabi Muhammad SAW. Tak lupa salawat dan salam tetap bercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terdarang yang ingin ke agama Islam berdiri. Saya di sini ingin menyampaikan sepatah buat kata temannya sesuai dengan hari yang sampai ini yang ingin menyuladai akhlak Rasulullah SAW. Dihadirin sekalian seperti yang kita ketahui, dawat Nabi Muhammad SAW telah diutus oleh Allah SAW untuk menyampaikan akhlak umat manusia di muka bumi. Nabi Muhammad seperti pelita akhlak dan segala perbuatan dan perkataannya merupakan tauladan yang sempurna untuk kita semua. Untuk itu kita sebaiknya
berikut yang harus meneladai akhlak dan kisah hidup beliau yang mana untuk kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dan menggalamkan syariat Islam dengan bagian hadirin sekian hingga hayat yang sangat mencintai kita umat yang maka sepatu yang kita ungkap mencintai beliau dengan selalu bersalawat untuk beliau dan juga melaksanakan sunnah yang jika kita bersahil bangga atau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah hidup kita akan semua semakin bahagia dan semakin bangkit dengan Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekian sebelum saya mengakhiri pidato saya, marilah kita bersawat dan berdoa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semua agar semakin diunjukkan jalan menuju kebahagiaan dan kebersamaan Allah. Amin. Sekian dari saya.
apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak terdengar jawaban salamnya? Jalan-jalan ke rumah Kang Riyad, pulangnya ketemu Pak Camat. Kalau ngaku jadi umat Nabi Muhammad, jawab salam yang semangat. Saya ulangi lagi ya, jawab kompak dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, hamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Banjarsari 1 dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat kuasanya hari ini kita bisa berkumpul dalam acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi akhir zaman Rasulullah SAW karena berkat perjuangannya kita bisa menikmati indahnya agama Islam sampai hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, berabad-abad yang lalu sejarah Islam lahir dari seorang anak yang berasal dari kota suci Mekah, di mana anak tersebut terpilih menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi untuk menyempurnakan ajaran Islam. Tentu saja perjuangannya tidak mudah karena pada saat itu ia berada di tengah-tengah kaum kafir di zaman jahiliyah, di mana penduduk setempat memiliki akhlak dan kebiasaan yang buruk. Kaum kafir Quraisy di masa itu tidak memiliki akhlak. Mereka bertindak semena-mena terhadap kaum miskin dan perempuan. Mereka juga menyembah berhala dan gemar melakukan dosa-dosa yang lain. Bahkan dengan dalih kepercayaan mereka memiliki adat yang biadab, yaitu mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir karena dianggap akan membawa sial bagi keluarganya. Untuk mewujudkan jihadnya di tengah kondisi kaum yang seperti itu, Nabi Muhammad seringkali mendapat penolakan, pengusiran, cemoohan, bahkan tindakan tak terpuji lainnya. Namun, beliau dengan sabar membalas perlakuan buruk tersebut dengan kebaikan sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Tugas yang diemban Rasulullah untuk menghapus kemaksiatan dan menyebarkan Islam penuh dengan rintangan dan halangan. Bahkan beliau harus menghadapi beberapa kali percobaan pembunuhan hingga perlahan Islam mulai menyebar dan penduduk Makkah mulai mengikutinya. Akhlak yang berlandaskan Islam juga mulai merasuk ke kehidupan orang-orang di sana karena dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan lembut dan ramah. Seiring berjalannya waktu, Islam semakin besar dan kita bisa menikmati hingga saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah tersebut bisa kita simpulkan bahwa yang membuat Islam bisa menyebarkan di tengah zaman jahiliyah dan berkembang dengan cepat dan cara Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya. Allah terpuji yang dimiliki Rasulullah membuat orang-orang percaya bahwa beliau adalah utusan Allah dan mengikuti ajarannya. Saat ini kita sangat beruntung karena bisa menikmati indahnya agama Islam dan bisa menjalankan syariatnya dengan bebas berkat perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Rasulullah para sahabatnya di masa itu.
Untuk itu, sudah sepatutnya kita dapat meneladani dan meniru akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan pedoman Al-Quran dan hadis. Karena hal tersebutlah yang akan menuntut kita ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan baik. Amin. Semoga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kata yang tidak berkenan, dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlian. Peserta terakhir, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak terdengar jawaban salamnya? Jalan-jalan ke rumah Kang Riyad, pulangnya ketemu Pak Camat. Kalau ngaku jadi umat Nabi Muhammad, jawab salam yang semangat. Saya ulangi ya, jawab kompak dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN Banjarsari 1, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat kuasanya hari ini kita bisa berkumpul dalam acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi akhir zaman Rasulullah SAW, karena berkat perjuangannya kita bisa menikmati indahnya agama Islam sampai hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, berabad-abad yang lalu sejarah Islam lahir dari seorang anak yang berasal dari kota suci Mekah, di mana anak tersebut terpilih menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi untuk menyempurnakan ajaran Islam. Tentu saja perjuangannya tidak mudah, karena pada saat itu ia berada di tengah-tengah kaum kafir di zaman jahiliyah, di mana penduduk setempat memiliki akhlak dan kebiasaan yang buruk. Kaum kafir Quraisy di masa itu tidak memiliki akhlak. Mereka bertindak semena-mena terhadap kaum miskin dan perempuan. Mereka juga menyembah berhala dan gemar melakukan dosa-dosa yang lain. Bahkan dengan dalih kepercayaan mereka memiliki adat yang biadab, yaitu mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru lahir, karena dianggap akan membawa kesialan bagi keluarganya. Untuk mewujudkan jihadnya di tengah kondisi kaum yang seperti itu, Nabi Muhammad seringkali mendapat penolakan, pengusiran, comohan, bahkan tindakan tak terpuji lainnya. Namun beliau dengan sabar membalas perlakuan buruk tersebut dengan kebaikan, sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Tugas yang diemban Rasulullah untuk menghapus kemaksiatan dan menyebarkan Islam penuh dengan rintang dan halangan. Bahkan beliau harus menghadapi beberapa kali percobaan pembunuhan, hingga perlahan Islam mulai menyebar dan penduduk Mekah mulai mengikutinya. Akhlak yang berlandaskan Islam juga mulai merasuk ke kehidupan orang-orang di sana, karena dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan lembut dan mulia. Seiring berjalannya waktu, Islam semakin besar dan bisa kita nikmati hingga saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah tersebut bisa kita simpulkan bahwa hal yang membuat Islam menyebar di tengah zaman jahiliyah dan berkembang dengan cepat adalah cara Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya. Akhlak terpuji yang dimiliki Rasulullah membuat orang-orang percaya bahwa beliau adalah utusan Allah dan mengikuti ajarannya.
Saat ini kita bisa beruntung karena bisa menikmati indahnya agama Islam dan bisa menjalankan syariatnya dengan bebas berkat perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di masa lalu. Untuk itu, sudah sepatutnya kita bisa meladani dan meniru akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan pedoman Al-Quran dan hadis, karena hal tersebut yang akan menuntut kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kata yang tidak berkenan, dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini HP-nya siapa, Pak? Bupati. Bupati. Masih rekam? Sudah. Masih rekam sudah? Iya, masih sih, Pak.